Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti dari kelas C dengan NIM 70201230088. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kependudukan, yaitu Bapak Munawir Amansyah SKM MKes. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari salah satu jurnal ilmiah, yaitu analisis distribusi angka kelahiran total dan angka kematian bayi di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 hingga 2025. Adapun yang akan dibahas, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat itu kesimpulan dan saran. Adapun yang melatar belakangi yaitu angka kelahiran sering disebut dengan natalitas pada seberapa sering bayi lahir dalam suatu kelompok orang. Angka ini dihitung dari jumlah kelahiran hidup per 1000 orang setiap tahunnya. Kesejahteraan adalah indikator yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat telah mencapai kondisi yang sejahtera. Nah, ukuran kesejahteraan ini dapat dilihat dari aspek kesejahteraan, keadaan ekonomi, tingkat kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat. Nah, dari perspektif masyarakat umum ini, sebuah keluarga yang sejahtera kemampuan untuk memberikan pendidikan yang tinggi pada anggotanya. Nah, fertilitas mengacu juga pada kemampuan reproduktif suatu populasi dan seringkali diukur dengan angka kelahiran kasar serta total fertility rate. Yang ada kajian teoritisnya pada penelitian ini. Yang pertama ada teori demografi, di mana demografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai struktur, jumlah, dan perkembangan populasi. Ilmu ini dapat memberikan deskripsi statistik mengenai suatu negara dari perspektif sosial dan politik, nah serta berkaitan dengan aspek kependudukan. Nah, bonus demografi ini mengacu pada aspek dinamika demografi yang mengalami perubahan akibat pergeseran dalam struktur usia. Fenomena ini dapat terjadi karena penurunan angka kelahiran yang panjang atau yang berlangsungan bersamaan dengan tingginya angka kematian dalam periode yang panjang. Kemudian teori demografi memberikan dasar dalam memahami perubahan populasi yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi. Salah satu teori utama yang relevan adalah teori transisi demografi. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat mengalami 4 tahapan perubahan demografi, yaitu tahap pra-transisi, tahap transisi awal, tahap transisi akhir, dan tahap pasca transisi. Kemudian yang kedua ada angka kelahiran total atau total fertility rate atau TFR, suatu perhitungan yang digunakan untuk memproyeksi jumlah populasi di masa yang akan datang. Nah, dalam teori demografi, total fertility rate ini merupakan salah satu ukuran yang krusial untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Beberapa faktor dapat mempengaruhi nilai TFR ini. Kemudian yang ketiga ada angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, merujuk pada jumlah kematian bayi yang terjadi sebelum usia 1 tahun dihitung per 1000 kelahiran hidup. Indikator ini merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan. Kemudian keberhasilan pembangunan kesehatan ini dapat dicapai melalui upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang keempat itu perspektif kebijakan dan intervensi. Program keluarga berencana ini sebagai solusi untuk pertumbuhan penduduk merupakan langkah yang sangat tepat. Selain dapat menekankan jumlah penduduk, dan program ini juga dapat berdampak positif pada aspek sosial dan ekonomi. Selain meredam pertumbuhan penduduk, pembentukan kampung keluarga berencana atau KB
Ini dilakukan secara terpadu dengan upaya memberantas kemiskinan masyarakat melalui pemberdayaan lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian di daerah tersebut. Kemudian yang kedua ada metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik dan diproses dengan menggunakan program Python. Penelitian ini berfokus pada data angka kelahiran total dan angka kematian bayi di tingkat kabupaten kota Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya data ini diolah untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku yang berfungsi sebagai ukuran distribusi dan variasi TVR serta IMR di seluruh kabupaten kota. Hasil ini memberikan gambaran mengenai pola distribusi variasi antar wilayah serta perubahan yang terjadi selama periode 2020 hingga 2025. Berikut prosedur analisisnya. Yang pertama ada pengumpulan data. Data diperoleh dari dokumen resmi yang mencatat angka TVR dan IMR pada setiap kabupaten kota di Kalimantan Tengah untuk tahun 2020 hingga 2025. Data ini telah dibersihkan untuk menghilangkan elemen yang tidak relevan seperti baris kosong atau data yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua ada analisis statistik yang terdiri dari yang pertama ada distribusi nilai rata-rata, menghitung rata-rata TVR dan IMR di seluruh kabupaten kota untuk tahun 2020 hingga 2025. Analisis ini memberikan gambaran umum tentang tren sentral dalam data. Yang kedua, simpangan baku. Menghitung simpangan baku untuk melihat tingkat variasi atau ketimpangan distribusi TVR dan IMR di antara kabupaten kota. Kemudian yang ketiga ada selisih, distribusi selisih dengan mengukur perubahan TVR dan IMR antara tahun 2020 hingga 2025 tingkat kabupaten kota untuk memahami pola peningkatan atau penurunan selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan, di mana berisi hasil analisis menunjukkan adanya penurunan total fertility rate dan rata-rata 2,29 pada tahun 2020 menjadi 2,23 pada tahun 2025. Seperti yang terlihat pada grafik bar di gambar. Ini rata-rata TVR dan IMR di Kalimantan Tengah. Grafik bar ini menunjukkan adanya penurunan rata-rata demografi di Kalimantan Tengah, di mana dapat dikaitkan dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, program keluarga berencana, dan layanan kesehatan reproduksi. IMR ini juga mengalami penurunan dari 18,02 pada tahun 2020 menjadi 15,91 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kesehatan bayi baru lahir. Kemudian gambar yang kedua, perubahan TVR dan IMR di Kalimantan Tengah. Grafik scatter memperlihatkan bahwa hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini menunjukkan penurunan TVR dan IMR. Namun tingkat penurunannya bervariasi. Yang pertama, perubahan TVR. Beberapa kabupaten seperti Kapuas dan Barito Selatan menunjukkan penurunan yang lebih tajam dibandingkan kabupaten lainnya. Kemudian yang kedua itu perubahan IMR, di mana penurunan IMR lebih signifikan di kabupaten tertentu seperti Kota Waringin Timur dan Barito Timur, yang dapat menunjukkan peningkatan signifikan dalam layanan kesehatan lokal. Kemudian gambar yang ketiga itu variasi TVR dan IMR di Kalimantan Tengah. Box plot menunjukkan ini bahwa distribusi TVR dan IMR antar kabupaten kota cukup merata dengan simpangan baku yang kecil. Hal ini mencerminkan kesenjangan yang relatif rendah dalam distribusi indikator kesehatan di Kalimantan Tengah. Namun, IMR memiliki variasi yang lebih besar dibandingkan TVR, menunjukkan bahwa beberapa kabupaten kota masih memiliki tantangan dalam menurunkan angka kematian bayi.
Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Bisa kita simpulkan dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah berhasil mencatat penurunan pada total fertility rate dari rata-rata 2,29 pada tahun 2020 hingga menjadi 2,23 pada tahun 2025. Serta penurunan pada infant mortality rate dari 18,02 pada tahun 2020 hingga 2025 itu menjadi 15,91. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam pengolahan demografi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Meskipun begitu, distribusi data ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara kabupaten kota relatif kecil untuk TVR, namun lebih besar pada IMR-nya, sehingga beberapa wilayah tertentu masih membutuhkan perhatian khusus, menunjukkan perubahan positif baik dari penurunan angka kelahiran maupun angka kematian bayi yang menegaskan keberhasilan program kesehatan masyarakat yang telah berjalan. Disarankan agar pemerintah memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan di kabupaten kota dengan angka IMR yang masih tinggi melalui penguatan fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan jumlah tenaga medis terlatih khususnya di daerah terpencil. Selain itu, program edukasi dan penyuluhan kesehatan terkait nutrisi, imunisasi, dan deteksi dini risiko kesehatan bayi perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian monitoring dan evaluasi terhadap program kesehatan yang sudah berjalan juga sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dan menyusun kebijakan berbasis data. Kemudian fokus pada kesetaraan antar wilayah juga harus diutamakan agar seluruh kabupaten kota mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai analisis distribusi angka kelahiran total dan angka kematian pada bayi di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 hingga 2025. Nah, sekian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.